Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Eka Anjani, NIM 53020190055, kelas IATC, mata kuliah Filsafat Ilmu, dosen pengampu Nur Hamid M. Hum. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Filsafat Ilmu. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat di dunia Yahudi. Di sini ada 3 pembahasan yang penting. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian agama Yahudi dan bangsa Yahudi. Pembahasan yang kedua yaitu populasi Yahudi di dunia. Yang ketiga yaitu sumber-sumber pemikiran Yahudi. Masuk pada pembahasan yang pertama yaitu pengertian agama Yahudi dan bangsa Yahudi. Agama Yahudi atau Yudaisme. Lawrence Bagus dalam Kamus Filsafat mendefinisikan, Yudaisme adalah agama orang Yahudi. Yudaisme adalah agama monoteistik yang paling tua dan ditemukan lebih dari 3.500 tahun yang lalu di Timur Tengah. Tapi pada kenyataannya, nama Yudaisme hanya dapat dirujuk pada agama orang Judea, suku bangsa Juda. Nama Yehudi atau Judean awalnya disandarkan pada keanggotaan suku bangsa itu sendiri. Tapi sekarang istilah Yudaisme telah dipakai untuk seluruh orang Yahudi. Jadi agama Yahudi atau Yudaisme adalah doktrin dan sistem keyakinan yang dianut oleh orang-orang Yahudi. Bangsa Yahudi atau Jew. Menurut Rebecca Weiner, istilah Jew berasal dari nama Judah atau Yehuda. Dia adalah salah satu anak dari 12 anak Nabi Yakub. Pertama kali istilah Yahudi khusus digunakan untuk menyebut anak cucu Yehuda. Akan tetapi, setelah kematian Raja Sulaiman, bangsa Israel terbagi menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Yehuda dan Kerajaan Israel. Secara umum, sebutan Yahudi disandarkan kepada setiap orang yang lahir dari ibu Yahudi, dan siapapun yang telah melewati proses formal masuk ke dalam agama Yahudi. Identitas Yahudi tidak terkait dengan apa yang diyakini atau apa yang dilakukan. Seseorang yang lahir dari ibu Yahudi, meskipun dia seorang ateis dan tidak pernah melaksanakan peribadatan agama Yahudi, tetaplah seorang Yahudi. Klarifikasi ini mengindikasikan Yahudi lebih mirip kebangsaan daripada seperti agama-agama lainnya. Masuk pada pembahasan yang kedua yaitu populasi Yahudi di dunia. Pada tahun 2001, diperkirakan jumlah orang Yahudi yang hidup menyebar di seluruh dunia selain Israel atau diaspora berjumlah 8,3 juta orang. Sedangkan yang tinggal di Israel sekitar 4,9 juta orang. Dari jumlah orang Yahudi yang diaspora, setengahnya bertempat tinggal di benua Amerika. Ditinjau dari persebaran per kota besar dunia, maka Tel Aviv merupakan wilayah Yahudi terbesar dengan penduduk 2,5 juta orang. Setelah itu, New York dengan populasi 1,9 juta orang. Setelah itu, Haifa 655.000 orang. Dan seterusnya. 12 negara terbesar penduduk Yahudi tahun 2001 yaitu Amerika Serikat dengan 6.500.000 orang. Israel 4.950.000 orang, Perancis 600.000 orang, Kanada 364.000 orang, Inggris 275.000 orang, Rusia 197.000 orang, Argentina 112.000 orang, Ukraina 112.000 orang, Jerman 98.000 orang, Brazil 97.000 orang, Afrika Selatan 88.000 orang, dan Hongaria 55.000 orang. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu sumber-sumber utama pemikiran Yahudi. Ada 3. Yang pertama yaitu Taurat atau Torah, yang kedua yaitu Talmud, yang ketiga yaitu Perjanjian Lama. Masuk kepada yang pertama yaitu Taurat atau Torah. Taurat adalah pusat dan dokumen penting yang digunakan oleh orang Yahudi selama berabad-abad. Taurat tertulis dalam bahasa Hebreu, bahasa tertua Yahudi. Taurat juga dikenal dengan sebutan Torah Mose, hukum-hukum Musa. Taurat adalah dokumen utama Yahudi. Taurat mengajarkan orang-orang Yahudi bagaimana bertindak,
berpikir, dan memaknai kehidupan dan kematian. Kehidupan Taurat memperlihatkan kasih sayang Tuhan yang menghendaki orang-orang Yahudi bisa terus melangsungkan kehidupan. Taurat membuat 613 firman, perintah Tuhan, dan 10 kebaikan yang dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Taurat juga membuat kisah-kisah hubungan Tuhan dengan orang-orang Yahudi. Taurat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Taurat tertulis dan Taurat lisan. Yang kedua yaitu Talmud. Talmud adalah dokumen dari hukum lisan Yahudi beserta uraian-uraian dan penafsiran dari para rabi. Istilah Talmud berasal dari bahasa Hebreu yang berarti mengajar atau belajar. Kitab ini merupakan sumber dari undang-undang Jewish Halacha, hukum-hukum Yahudi. Talmud merupakan gabungan Mishnah dan Gemara. Talmud juga dikenal dengan nama Sos atau Sisho, Sedarim atau 6 perintah Mishnah, sebuah singkatan bahasa Hebreu untuk mengungkapkan sesuatu. Mishnah terbagi dalam 6 bagian yang disebut Sedarim atau perintah-perintah. Yang pertama yaitu Zeraim, biji-bijian, mengenai hukum-hukum pertanian, doa, dan zakat. Yang kedua yaitu Moed, festival atau perayaan, yang mengenai Sabat dan perayaan-perayaan. Yang ketiga yaitu Nasrim, perempuan, mengenai pernikahan, perceraian, dan perjanjian atau sumpah. Yang keempat yaitu Nezikin, kerusakan, mengenai hukum sipil dan hukum kriminal, cara menjalankan pengadilan, dan hukum-hukum lebih lanjut tentang sumpah. Yang kelima yaitu Kodasim, pemikiran suci, tentang pengorbanan, hukum-hukum kuil, dan hukum-hukum makanan. Yang keenam yaitu Toharot, penyucian, tentang hukum-hukum ritual, penyucian, dan najis. Yang terakhir yaitu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah kumpulan dari 39 naskah kitab-kitab bangsa Yahudi. 5 di antara merupakan naskah Taurat. 34 naskah yang lain ditulis belakangan. Penamaan Perjanjian Lama dikarenakan kitab tersebut menceritakan hal-hal sebelum kehadiran Yesus. Adapun 39 naskah Perjanjian Lama itu antara lain yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, dan lain-lain. Sedangkan 5 naskah yang pertama yang penulis sebutkan merupakan naskah Taurat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.